bahwa saya maunya Provinsi Kalimantan Timur ke depan itu adalah penopang dari KM yang berbasis kepada sektor kehutanan. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan notifikasi, dan follow IG kami @busamid supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Sobat Busam, kita berjumpa kembali dalam podcast kali ini yang akan membahas tentang refleksi akhir tahun yang kita fokus kepada preferensi Pilpres di Kalimantan Timur. Masih bersama kita Bapak Rusman Yaakob, Bapak Baharudin Demo, dan juga Bapak Senji. Jadi kali ini saya panggil Bapak-Bapak supaya kelihatan lebih matang begitu ya. Baik, kalau kita berbicara soal Presiden, kendati pun masih tahun 2024, nampaknya geliat ini cukup hangat untuk di Indonesia. Ada beberapa calon-calon yang sudah digaung-gaungkan di Jakarta, tapi belum tentu gaung di Jakarta itu cocok dengan selera masyarakat Kalimantan Timur. Sekarang saya balik putaran bicaranya, kita mulai dari Bung Senji. Jadi ada prasyarat-prasyarat khusus apa sebenarnya, kita punya indikator seperti apa ketika ingin menetapkan presiden yang sesuai dengan kondisi Kalimantan Timur. Dan Presiden kita kan akan mendukung IKN begitu. Silakan Bang Senji. Ya, terima kasih Sobat Busamaidi, kemudian juga Abang Rusman, kemudian Bang Baharudin, kemudian juga moderator, pemantik diskusi Pak Sudarman. Jadi kalau dari Barikade 98 Kaltim, juga Barikade 98 itu untuk urusan Pilpres 2024 ini ada juga yang mau kita sampaikan ke masyarakat. Jadi yang kita tahu, yang kita dengar, yang kita sudah verifikasi berulang-ulang dan sudah terkonfirmasi gitu kan. Satu, bahwa tidak ada presiden ingin 3 periode. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada presiden ingin perpanjangan masa jabatan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak ada presiden ingin mengeluarkan dekret untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ke naskah asli Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau ada gerakan yang seolah-olah ini mengisyaratkan keinginannya presiden, menurut kami sepanjang yang kami ketahui itu tidak benar. Tapi presiden memang tidak bisa melarang. Karena ini aspirasi orang. Masyarakat. Nah, masyarakat gitu kan. Kemudian ada juga pejabat gitu kan. Nah, cuman kami sebagai komponen yang di dalamnya juga sejak awal itu jaga demokrasi, kemudian jaga Indonesia, itu konsistensi soal tidak ada 3 periode, perpanjangan masa jabatan, kemudian tidak kembali ke naskah asli Undang-Undang 1945, itu enggak ada. Itu yang pertama perlu kami jelaskan. Jadi poinnya jelas, karena di warga masyarakat Kaltim juga masih simpang siur ini. Simpang siur sampai sekarang masih ada ada juga ya mungkin sekitar sepertiga gitu yang beranggapan, wah ini presiden mau 3 periode gitu. Tapi ada juga yang mendukung gitu kan. Jadi kalau kita kan di reformasi ini selesai sudah kita kan. Selesai bahwa memang masa jabatan presiden itu harus ada pembatasan. 2 periode cukup. Karena kita udah mengalami semua sistem Orde Baru itu. Nah kemudian yang selanjutnya, kita di Barikade 98 ini memang punya pembina yang namanya Erick Thohir. Erick Thohir. Iya, Bapak Menteri BUMN. Nah, yang berakhlak gitu ya. Iya, slogan berakhlak segala macam gitu kan. Nah, justru di sini kita juga ingin menyerap aspirasi, kemudian juga ya katakanlah mendapat penilaian dari perspektif politisi, kemudian warga masyarakat gitu kan, tentang sosok ini. Karena di Barikade 98 bukan final sih, tapi memang kita dari awal mendukung pembina kita. Karena Pak Erick Thohir ini Dewan Pembina Barikade 98. Oh, termasuk pejuang 98 juga Pak Erick Thohir? Bukan, Pak Erick Thohir pembina saja ya? Dia simpati. Nah jadi satu-satunya pejabat pemerintah yang masih ingat dengan peristiwa korban 98. peristiwa Trisakti, itu yang korbannya ada 4 orang, itu Pak Erick Thohir. Jadi Pak Erick Thohir itu memberikan bantuan rumah. Yang lain kan sudah lupa semua nih. Orang tuanya segala macam. Nah Pak Erick Thohir itu ingat, kemudian
memberi bantuan itu. Kemudian juga kiprah beliau ini kita ingin di Kaltim juga ada gitu. Bukan hanya sebatas BUMN, karena kekuatan BUMN ini kan besar juga. Nah, selama beliau menjabat Menteri BUMN misalnya, apa nih manfaat buat Kaltim dari BUMN yang ada di Kaltim? Bukan hanya sekedar CSR, makanya kemarin kita sempat posting misalnya di media sosial gitu kan, ini stadion bola di usia 20, Piala Dunia usia 20, daerah lain dapat semua nih. Nah sementara kita di Kaltim misalnya yang pernah punya palaran, Betul. itu malah nggak dapat gitu kan. Ya memang kadang-kadang kesalahan kita dengan pusat juga, meliharanya nggak lanjut gitu kan. Padahal kalau itu dipelihara, bukan nggak mungkin itu jadi salah satu venue. Itu dari kita sementara, kan lebih banyak nanti. Baik. Ternyata mengerucutnya Barikada 98 adalah Pak Erick Thohir. Kalau saya tahunya Pak Erick Thohir itu adalah dulu panitia Asian Games gitu kan. Terus panitia menantunya anaknya presiden. Selain beliau adalah Menteri BUMN begitu. Kalau Pak Bahar melihatnya bagaimana untuk preferensi presiden di Kaltim? Artinya dambaan masyarakat Kaltim. Karena kalau Pak Jokowi nggak mungkin akan 3 kali karena sudah menjadi komitmen. Tapi minimal cita-cita Pak Jokowi tadi terteruskan oleh generasi berikutnya. Bagaimana nih Pak Bahar? Iya, yang disampaikan sahabat saya Senci sebenarnya benar bahwa ya kita harus melupakan bahwa ada keinginan 3 periode itu. Kita berharap itu tidak terjadi. Nah persoalan misalnya harapan rakyat Kaltim, saya sih berharap begini. Kita ini kan orang partai. Jadi keputusannya itu kan di Jakarta. Betul. Tapi ada pesan yang harus kami sampaikan, khususnya kami di Kaltim bahwa Jakarta atau teman-teman di sana itu juga harus melihat persoalan-persoalan yang terjadi di Kaltim itu apa sebenarnya. Persoalan di Kaltim ini kan ada kalau kami catat, pertama adalah persoalan misalnya banjir gitu kan. Persoalan misalnya persoalan lingkungan. Persoalan misalnya infrastruktur. Harapan kami persoalan-persoalan ini sebenarnya adalah siapapun presiden, siapapun yang akan diusung, sebenarnya dia melihat persoalan yang terjadi di Kaltim. Kaltim dari dulu dan hampir setiap beberapa diskusi bahwa Kaltim itu selalu identik bahwa provinsi kaya gitu kan. Tapi provinsi kaya yang terabaikan. Nah, kita berharap bahwa kedepannya siapapun yang akan diusung ini, harapan kami yang kami dambakan adalah persoalan-persoalan yang terjadi hari ini di Kaltim, dan saya kira calon-calon nanti ini harus bisa memetakan bahwa Kaltim itu kalau misalnya ingin maju, artinya salah satu kandidat mau maju, ya dia harus bisa memetakan persoalan Kaltim secara utuh. Itu yang sebenarnya kita dambakan. Tapi kalau persoalan Kaltim dilihat adalah provinsi kaya, tapi tidak ada niat untuk membangun infrastruktur dan yang lainnya, sebenarnya adalah ya kami kalau secara pribadi ya kami tidak berharap yang itu. Baik. Kita belum melihat figur, tapi kita tentu punya kriteria. Kriteria apa yang sebenarnya menjadi harapan masyarakat Kalimantan Timur sebagai preferensi dari presiden kita nanti 2024. Bang Rusman barangkali ingin menyampaikan. Ya, terima kasih. Jadi saya sebagai masyarakat Kalimantan Timur berharap betul bahwa kepemimpinan nasional ke depan itu adalah kepemimpinan nasional yang tidak Jawa sentris lagi. Jadi apa yang sudah dirintis Pak Jokowi itu yang tidak Jawa sentris itu betul-betul dilanjutkan. Sehingga disparitas atau kesenjangan pembangunan yang selama ini terjadi di Indonesia itu betul-betul secara berangsur-angsur itu semuanya bisa dapat giliran. Meskipun memang kita harus sadari betul bahwa tidak mungkin bisa misalnya secara serentak semuanya harus sama begitu. Nah, maka itu menurut saya sebetulnya ke depan itu memimpikan sosok kepemimpinan nasional yang langsung misalnya menyatakan bahwa saya maunya Provinsi Kalimantan Timur ke depan itu adalah provinsi penopang dari IKN yang berbasis kepada sektor kehutanan, misalnya, gitu. Jadi saya kepinginnya bahwa Kalimantan Timur itu dikembalikan fungsinya sebagai provinsi di mana kelestarian
kehutanan nya itu benar-benar dipulihkan, diwujudkan kembali begitu. Nah selama ini kan enggak, justru Kalimantan Timur bisa dijadikan dari sekian provinsi yang memiliki sumber daya alam itu untuk dieksploitasi secara terus-menerus. Kan begitu. Maka itu menurut saya kepemimpinan nasional ke depan itu ada yang dalam ininya menampakkan bahwa komitmennya bahwa ke depan saya ingin Pulau Kalimantan itu menjadi hutan kembali, hijau kembali begitu. Misalnya begitu gitu ya. Tapi kalau preferensi yang tadi Bung Senci menyatakan langsung tunjuk nama pembinanya beliau adalah Erick Thohir, bagaimana sosok Erick Thohir dalam pandangan seorang politisi? Ya, menurut saya setiap warga negara, apalagi dia adalah anak bangsa, saya kira punya hak yang sama untuk menjadi pemimpin nasional. Tinggal persoalannya adalah bagaimana meraih simpati publik, simpati rakyat, itu satu. Yang kedua tentu juga dia menunjukkan prestasi kerjanya, dan saya kira Erick Thohir punya catatan yang bagus selama ini yang kita lihat. Misalnya sebelum dia masuk dalam pemerintahan, misalnya dia adalah seorang pengusaha yang menurut saya memiliki talenta yang bagus dan ikut kontribusinya luar biasa. Lalu yang kedua, setelah masuk pemerintahan dia menjadi Menteri BUMN. Kita lihat kinerja BUMN kita hari ini. Nah, tetapi saya melihat bahwa di Kalimantan Timur itu akan ada BUMN yang memegang strategis nasional. Apa itu? Ada Pertamina di sini, ada Pupuk Kaltim misalnya, PT Pupuk misalnya yang ada di sini. Ya kita berharap bahwa ke depan itu BUMN yang ada di Kalimantan Timur ini ya tidak hanya sekedar menjadi mercusuar di Kalimantan Timur, tetapi betul-betul memberi nilai efek kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Timur. Jangan sampai rumahnya di Kaltim berbaginya di tempat lain begitu misalnya di sini gitu loh. Jangan sampai dia bikin negara sendiri di lingkungan BUMN itu, tetapi di daerah sekitarnya malah ada yang miskin yang ekstrim lagi kan. Menurut saya ya itu. Yang sempat Pak Wakil Gubernur sedikit protes karena CSR-nya ternyata ada di Jakarta begitu, padahal ngambilnya di sini begitu. Maka itu menurut saya itu. Jadi dan kita berharap di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir itu betul-betul kehadiran BUMN di mana di provinsi itu berada, di daerah berada, dia memberi efek kesejahteraan yang terlebih dahulu. Kalau soal prestasi Erick Thohir nanyanya ke Senci. Oh gitu. Ya? Bagaimana nih Bang Senci, apa kaitannya dengan prestasi Pak Erick Thohir, karena Bang Senci memilih sosok itu menjadi figur yang cocok. Karena pejuang 98 kan nggak boleh salah kan? Ya enggak juga, boleh salah kan, manusia ada yang sempurna. Jadi gini yang jelas itu bahwa ini kebetulan pembina, kemudian juga seperti yang disampaikan juga tadi bahwa ada prestasinya. Kemudian dalam menuju Pilpres ini memang Pak Erick Thohirnya sendiri kan belum pernah secara terbuka untuk menyatakan ya. Ini kan masih dalam proses. Nah, kemudian juga titiknya yang diambil itu bukan presiden, calon presidennya, tapi calon wakil presidennya. Cawapresnya ini realistis gitu. Realistis. Nah, jadi memang kalau kita di Barikade 98 kita juga melihat bahwa ini peran BUMN di daerah-daerah, bukan hanya di Kaltim, juga di banyak daerah itu jangan sampai juga bertolak belakang gitu dengan kaitannya dengan visi presiden gitu kan. Kemudian juga nggak jauh-jauh beda lah, artinya ada dukungan ke arah sana. Karena misalnya tadi kayak infrastruktur penghubung ke daerah-daerah pangsa pasar masyarakat misalnya gitu kan. Kemudian ketahanan pangan misalnya, isu ketahanan pangan. Ini BUMN mesti masuk, mesti lebih berperan. Kemudian di SDM, bukan hanya kaitannya dengan pemberian beasiswa yang parsial misalnya gitu, walaupun itu sudah bagus juga gitu kan. Cuman ada hal lain yang lebih strategis. Nah inilah yang coba kita dorong juga melalui Pak Erick Thohir. Karena sekali lagi kami di Barikade 98 itu hanya mengingatkan bahwa usia pemerintahan ini kan sampai Oktober 2024. Nah tentu ketika terpilihnya presiden baru, itu kan kita berharap ada keberlanjutan. Betul. Nah
Kemudian kalau dari sisi Pak Erick Thohir ini, dia kalau dari sisi wakil presiden, tentu dia akan punya banyak catatan yang ini figur yang memang tidak perlu dilakukan lagi untuk bisa melanjutkan tongkat estafet ini. Karena di IKN kontribusinya, kemudian komitmennya, apa yang mau dilakukan lewat BUMN jelas. Kemudian, nah ya cuma tinggal yang sekarang yang di daerah-daerah ini. Misalnya di Kaltim misalnya. Peran BUMN, kemudian apa perspektifnya Pak Erick di daerah misalnya gitu. Mungkin sekarang belum terbuka. Karena belum dicalonkan kan. Artinya atau belum di resmi lah calonkan. Tapi dari beberapa partai kan terutama P3 PAN itu sudah ada mengusulkan. Cuman ini kan belum jadi jadi satu kesimpulan. Artinya dalam karena pandangan gitu potretnya kan. Barikada 98 itu Pak Erick figur yang pas begitu kan. Untuk melanjutkan di antara figur lain, tapi bukan berarti figur yang lain jelek. Nah, kita coba objektif aja gitu. Oh, figur yang lain juga tidak kalah bagusnya, cuman kami memiliki pandangan ini lebih bagus dan komitmennya ada historinya yang bisa diuji gitu. Tapi biasanya orang bercita-cita itu kan pengen jadi presiden, gagal presiden wakil gitu kan. Tapi yang menarik Pak Erick ini kenapa orientasinya adalah saya sudahlah tahu diri gitu, wakil saja cukup. Yang penting bisa melanjutkan dari apa yang diamanahkan oleh cita-cita, nawacitanya Pak Jokowi keberlanjutan di Kalimantan Timur. Kalau Bang Bahar kira-kira prospektif Pilpres nanti bisa tidak presiden yang akan datang itu betul-betul melanjutkan dari IKN yang masih menjadi tanya jawab. Jadi masing-masing masyarakat kita kan separuh yakin, separuh masih ragu-ragu gitu kan. Termasuk di Kalimantan Timur. Nah, ini kan menjadi sebuah kekuatan bahwa kita jangan sampai gagal nih yang namanya IKN. Perlu presiden yang mampu melanjutkan garis besar yang diamanahkan atau ditulis oleh dicita-citakan oleh Jokowi. Bagaimana ini perspektif politisi PAN ya yang ada di Karangpaci sebelum ke politisi P3? Kalau saya sih melihat begini bahwa harapannya sebenarnya kan kita ini kan senang sebenarnya pada saat keuntungan IKN itu berada di Kaltim bisa dilihat dari dana bagi hasil saat ini kan cukup signifikan nih naik nih. Artinya dana Jakarta itu yang akan masuk ke Kaltim itu yang dibilang sahabat saya Sensi sebenarnya memang kurang lebih 68 dan mendekati 70 triliun gitu. Nah, dari sisi itu sebenarnya dengan penetapan IKN ini sebenarnya kalau kita melihat ada sisi positif. Nah, saya berharap harapannya karena kan ini sudah berjalan nih. Betul. Harapannya siapapun presidennya kan kita berharap bahwa itu juga dilanjutkan. Kenapa ingin begitu? Ya saat ini ya kita juga melihat bahwa ada pembenahan dari sisi jalan dan yang lain gitu kan. Nah, jangan sampai nanti pada saat itu misalnya tidak dilanjutkan banyak juga duit yang akan terbengkalai gitu. Dan saya kira juga proses pembangunan di Kaltim ya bisa jadi juga tidak secepat yang pada saat ditetapkan menjadi IKN. Karena sekitar 5 hari yang lalu kami ke Balai Jalan Nasional di Balikpapan, ya memang sudah tergambar semua bahwa rencana-rencana ke depan, misalnya bicara di khusus jalan, bahwa hampir dipastikan jalan-jalan provinsi, jalan-jalan nasional di Kaltim ini, hampir 2023, 2024 itu hampir dipastikan sekitar 90% itu mulus. Itu janji dan janji itu sebenarnya kita lihat sendiri bahwa saat ini memang ada beberapa segmen jalan-jalan nasional itu juga sudah mulai berkontrak dengan MJC gitu kan. Misalnya dari sisi Samarinda menuju Simpang Muara Badak itu sudah berjalan. Dari situ nanti menuju Bontang, Santan Bontang juga sudah mulai berproses dan anggarannya kemarin juga tersebutkan bahwa ada kurang lebih sekitar 200 miliar. Belum lagi dari Bontang nanti ke Putim dan ini. Belum lagi yang dari Samarinda, Kukar menuju Kutai Barat yang menjadi status jalan nasional. Harapannya itu sih sebenarnya artinya apa? Bahwa kalau ini terjadi kan sebenarnya jalan-jalan dari sisi yang diharapkan oleh kita ini, terutama jalan, tidak usah yang lain dulu lah, jalan aja dibenahi. Kita sudah bangganya luar biasa gitu. Betul.
Nah, sehingga sekali lagi saya ingin berharap ke depannya, saya tidak ingin menyebut siapa yang terbaik menjadi calon capres atau wapres, tapi kami berharap dia mendengar gitu. Mendengar sebenarnya persoalan yang ada di Kalimantan Timur. Kami tidak ingin lagi bahwa kita daerah yang diperas saja, diambil semua, tapi tiba-tiba menimbulkan persoalan yang luar biasa hari ini di Kaltim. Kaltim daerah yang boleh dikata penghasil devisa besar, kita berharap betul dampak dari pengerukan ini kan menimbulkan dampak negatif juga. Sehingga kami berharap dampak negatif ini dikembalikan dengan dana besar supaya apa yang kita rasakan hari ini juga menjadi nyaman-nyaman gitu. Tapi kalau tidak ya kami lagi-lagi pasti terus berteriak bahwa Jakarta tidak terlalu peduli dengan kami. Yang menarik dengan Bang Bahar ini walaupun sudah jadi anggota politisi tapi bicaranya masih seperti LSM. Jaringan tambangnya masih lengket gitu untuk memperjuangkan lingkungan. Kalau Pak Rusman bagaimana ya kaitannya dengan preferensi dan kriteria-kriteria yang harus kita tetapkan, masyarakat memilih. Jadi jangan sampai kita melihat sosok yang seakan-akan bagus buat kita masa depan Kaltim, ternyata kita akhirnya kaget belakangan karena nggak ada orang kaget di depan begitu. Silakan. Ya, kalau saya sih seperti yang saya utarakan tadi bahwa kita membutuhkan kepemimpinan nasional ke depan itu yang benar-benar memahami Indonesia secara utuh dari berbagai segmen pulau itu dengan potensinya. Jangan justru potensi yang ada di Kalimantan Timur itu dicabut dari akarnya kemudian digantikan dengan yang lain. Mestinya dikembalikan. Dikembalikan kondisi objektifnya di situ. Misalnya Kaltim selama ini menyanggah negara, ya Kalimantan Timur lah. Dan Kalimantan menyanggah negara dalam soal PDRB misalnya, PDRB kita itu yang sekarang existing untuk 2022 misalnya itu sekitar kurang lebih 600 triliun begitu, tetapi yang kembali hanya 63 triliun, sesungguhnya belum ideal. Nah tapi oke lah, nggak ada masalah, demi negara, kesatuan Republik Indonesia kita nggak ada masalah. Tetapi ke depan itu betul-betul Kalimantan ini dibangun. Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur yang selama ini dari 5 Kalimantan itu yang memberi kontribusi terbesar kepada tapi negara kalau ini. kita menggunakan alasan begini Bang Rusman, bahwa kita tidak kasih banyak karena kayak anak-anak nih, kalau dikasih uang terlalu banyak takutnya nanti malah dia tidak bisa memanfaatkan dengan baik, akhirnya kecukupan modalmu ya cuma segitu saja begitu. Tidak harus misalnya diserahkan ke daerah, tetapi nasional yang ngerjakan. Gitu lah. Silakan saja gitu. Silakan, kita bagi kita nggak ada masalah. Ibaratnya orang tua itu tidak memberi uang untuk beli rumah tapi dibangunkan rumahnya gitu ya. Ada hal yang harus dipahami dan dipikirkan bersama bahwa daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar itu kemudian dia dieksploitasi, ada risiko sosial yang luar biasa yang tidak dimiliki dengan daerah lain. Betul. Gitu lah. Sehingga risiko sosial itu mestinya berbanding lurus dengan biaya sosial yang harusnya terbangun di situ dalam rangka itu. Anda bisakah kita bayangkan misalnya tiba-tiba nanti masyarakat Kalimantan Timur ada regenerasi cebol misalnya karena terjadi polusi udara, polusi tambang begitu. Sementara tidak berlaku di yang lain padahal kita nyumbang untuk kepentingan nasional. Loh, ini loh yang maksud saya yang hal seperti itu. Maka itu tadi kita memerlukan sosok pemimpin nasional ke depan itu yang betul-betul menguasai dan memahami secara utuh potensi Indonesia yang berdasarkan pulau-pulau itu sehingga dikembalikan berbasis di naturalnya. Jangan misalnya itu diambil tetapi dialihkan fungsi yang sesungguhnya. Jadi tetap mempertahankan gitu keberagaman, tidak untuk keseragaman. Iya, untuk keseragaman. Jadi itu yang penting sebetulnya gitu loh. Jadi pemimpin nasional itu yang betul-betul memahami karakter Indonesia secara utuh gitu. Tanpa harus menseragamkan begitu loh. Jadi kan itu yang menurut saya yang mestinya menjadi ini. Siapa itu? Ayo mari kita gali bersama. Dan saya kira kalau misalnya Bang Senji, Barikade 98. Barikade 98 menyodorkan misalnya sosoknya adalah Pak Erik.
Ya tentu kita harus bedah Erick Thohirnya, dan saya kira wajar kalau beliau mau terlibat atau mau mengambil peran itu sebagai anak bangsa untuk betul-betul mewujudkan cita-cita itu. Saya kira nggak ada persoalan. Karena kenapa? Kita lihat ada jejak prestasinya, track record selama ini kan belum ada yang negatif menurut saya gitu. Betul. Jadi wajar-wajar saja begitu. Baik. Kalau perlu Bung Dharma gitu, menurut saya kan gitu. Betul. Kalau Bang Senji kan Barikada 98 memiliki potret Pak Erick Thohir, apakah yang tadi dikeluh kesahkan atau indikator-indikator yang disampaikan Pak Rosman maupun Pak Bahar sudah pernah dibisikkan kepada Pak Erick? Ya, jadi kalau Pak Erick Thohir sendiri sebenarnya kan kalau soal desentralisasi, kemudian bagaimana pemerataan sumber daya, ini sebenarnya dalam beberapa kali kesempatan juga disampaikan di luar, bukan hanya di Barikade 98, tapi juga di berbagai macam forum. Di pendekatannya itu kan ada 4, jadi hilirisasi industri, kemudian ketahanan pangan, kemudian ekonomi digital, sama ekonomi kreatif. 4 ini yang menjadi fokus beliau gitu kan. Nah kalau dikaitkan dengan Kaltim memang 4 hal ini nyantol semua juga di Kaltim itu. Termasuk misalnya hilirisasi untuk supaya eksploitasi yang ada sekarang itu tidak betul-betul seperti tadi itu, betul-betul cost-nya mahal untuk ke depan penyangga lingkungan hidup ini gitu. Nah tapi kalau dengan hilirisasi kan itu ngambilnya nggak terlalu banyak ketimbang barang mentah, tapi hasilnya besar. Nah ini yang coba kemudian juga persoalan ketahanan pangan. Ini yang kadang-kadang juga masih menjadi persoalan laten terutama di Kalimantan gitu kan. Khususnya di Kaltim, karena rata-rata kabupaten kota di Kaltim itu suplai untuk bahan pangannya itu dari luar. Hampir 70 sampai 80%. Kita baru mampu hanya memenuhi kebutuhan produksi dalam provinsi kita untuk pangan itu hanya 40%. 35 sampai 40%. Semuanya dari luar Mas ya? Ya, semuanya dari luar. Jadi 60 sampai 70 itu benar. Apalagi sekarang dengan terjadinya alih fungsi lahan yang luar biasa cukup tinggi, malah tambah turun. Itu menjadi isu strategis termasuk IKN. Nah kan dicoba dalam keputusan presiden itu kan dalam beberapa produknya itu ada beberapa daerah yang dijadikan sentral atau food estate. Termasuk yang di Kalimantan Tengah. Cuma yang di Kalimantan Tengah ini juga mendapat kritikan terakhir dari Menteri PUPR, lahannya ada, orangnya nggak ada. Jadi itu kan food estate ini lahannya udah ada, orangnya belum ada. Orangnya nggak ada. Jadi catatan kita nih, sampai 10 kali lipat itu untuk antisipasi krisis pangan, untuk ketahanan pangan itu di 17 provinsi termasuk di Kaltim. Itu 40.000 per provinsi kurang lebih yang minimal, itu 10 kali lipat ditingkatkan food estate itu. Cuma persoalannya orangnya enggak ada. Ya, kayak di Kaltim misalnya, alih fungsi lahan kita, lahan pertanian kita tinggi. Kemudian bagaimana kita menjaga misalnya pertanian berkelanjutan itu juga jadi persoalan. Yang lebih parah adalah tidak ada yang mau bertani. Manusianya nggak ada. Baik. Kita tidak mampu melahirkan walaupun generasi. ada fakultas pertanian di berbagai perguruan tinggi. Kita hari ini se-Indonesia itu gagal melahirkan generasi petani. Itu persoalannya. Tapi cuma jadi pengamat petani. Iya, itu dia. Karena kenapa dari dulu petani tidak dianggap menjanjikan kesejahteraan. Itu persoalannya. Gitu. Baik. Padahal teman saya jadi petani atau peternak sapi di Jawa itu kalau menjelang kurban itu luar biasa keuntungannya. Nah itu yang jadi persoalan. Nah jadi untuk sementara ya jalan keluarnya adalah rantai pasok ini. Bukan hanya energi tapi juga rantai pasok untuk pangan. Makanya Badan Pangan itu kalau nggak salah beberapa kabupaten kota di Kaltim kan dicoba untuk dibantu itu. Melalui Badan Pangan itu. Terutama misalnya dari Sulawesi kemudian Jawa Timur. Itu untuk bahan pangan itu. Supaya stok ini tetap terjaga bisa stabil. Nah cuman memang tidak bisa berharap begini terus. Karena dengan IKN nanti itu 500.000 lah pertamanya itu sampai 2024 gitu kan. Setelahnya kan makin tambah terus ini. Ya. Kalau saya Bang Dharma, kenapa saya nggak terlalu kaget misalnya ketika
Jawa Timur, Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Barat ditetapkan sebagai provinsi penyangga pangan IKN. Karena kenapa? Memang di Kaltim mereka penghasil ya. Gitu loh. Kan pertama luas lahannya mencukupi, kemudian manusia mengelola di bidang pertanian juga ada. Di kita nggak punya itu gitu. Sehingga kita hanya memiliki potensi SDM yang akan bekerja di IKN nanti. Itu tenaga-tenaga ahli yang menjadi pengoperasional di IKN nanti. Ada pandangan lain, Bang Bahar? Ya, saya sih berharap begini yang disampaikan sahabat saya Senci, sebenarnya pada saat dia sudah menyebut nama Wapres ini Pak Erick Thohir, sebenarnya begini, apa yang kami sampaikan ini, Bang Senci ini bisa menyampaikan ke Erick. Betul. Karena ada persoalan di Kaltim ya, sebenarnya persoalan itu tidak jauh-jauh yang kami sebutkan tadi dengan Pak Rusman. Nah, pesan kami ini disampaikan. Kalau misalnya itu tersampaikan dan diimplementasikan, saya kira pastilah rakyat tidak usah diminta, rakyat pasti akan milih yang baik gitu. Contoh misalnya, ya saya ingin tidak usah jauh-jauh lah, kayak pupuk Kaltim gitu ya. Betul. Pupuk Kaltim itu kan dekat sekali dengan Marangkayu. Tapi secara jujur saya kan orang Marangkayu. Mantan kepala desa Marangkayu. Mantan kepala desa di sana. Saya tahu betul kita masih sering langka pupuk. Maksud saya itu kan pupuk yang ada di di PKT itu kan tinggal sebenarnya dilempar-lempar begini sudah sampai ke Marangkayu itu. Tapi kan persoalannya masih sering langka. Nah, saya kira distribusi terhadap terhadap pupuk ini terutama di Kaltim juga harus menjadi perhatian gitu, Pak Menteri gitu. Kenapa menjadi perhatian? Saya masih tak berhenti hari ini berkeliling ke kampung-kampung dan salah satu yang dikeluhkan rakyat itu, kenapa misalnya kita tidak menjadi lumbung? Ya bagaimana mau jadi lumbung, infrastruktur pertanian juga tidak didukung dengan maksimal. Misalnya pada saat ini ada lahan 100 hektar. Lahan ini sebenarnya produktif. Tapi bagaimana rakyat bisa serentak bekerja kalau misalnya infrastrukturnya tidak lengkap. Misalnya hand traktornya misalnya cuma 5, ya nggak bisa lah serentak begitu. Tapi maksud saya ini yang harus dilihat ulang di kampung-kampung itu terhadap kebutuhan-kebutuhan dasarnya para petani kita. Orang nggak mau bertani karena luar biasa mahal dan yang lain. Maksud saya berani nggak pemerintah itu memberikan sarana prasarana yang baik, baru ya kan ini petani harus disupport, ya supportlah dengan hal-hal yang misalnya disubsidi atau yang lain. Dan yang terakhir jangan langka, karena kalau langka sedikit 1 bulan itu bergeser masa tanam gitu. Saya sih berharap itu. Jadi apa yang kita sampaikan ini ya mudah-mudahan disampaikan sahabat saya ini ke Bung Eri. Kalau kami ya siapapun yang diusung oleh partai, ya selama itu kan kehendak rakyat dan perintah partai kan kita tetap berjalan. Pasti tidak akan bertentangan dengan garis Jakarta yang terutama di partai gitu. Saya kira itu. Jadi Bung Dharma saya nambahin dikit ya. Boy. Kita itu kan masyarakat Kaltim itu kan sering sesak dadanya. Kenapa sesak dadanya? Bayangkan kita ini memproduksi minyak. Betul. Minyak mentah kita ada di sini, pengolahannya ada di sini. Tetapi dibanding dengan provinsi lain yang tidak ada sama sekali minyaknya, dan bukan juga adalah tempat pengolahan minyak itu, justru anteng-anteng saja mereka nggak ada nih. Tapi di Kaltim coba lihat sampai hari ini, gitu. Itu juga masalahnya dari dulu. Seperti ini sampai hari ini nggak bisa kita belum terurai dengan baik. Katanya ada mafia, kok mafia itu terpertahankan sampai sekarang? Seolah-olah mafia itu tidak bisa ditangkap gitu loh. Itu satu. Yang kedua pupuk, pabriknya ada di sini, PT Pupuk. Tapi kenapa petani di Kalimantan Timur itu sulit sekali mendapatkan pupuk yang sesuai dengan standar dan lain sebagainya? Nah, meskipun kita tahu bahwa paling tidak memang PT Pupuk bukan tanggung jawab pemasaran, ya, karena dia hanya memproduksi. Tetapi masyarakat tidak mau tahu itu. Nggak ada pabriknya di sini kok, tapi kita mengalami kelangkaan. Nah, daripada diserbu masyarakat pabriknya. Maka itu menurut saya ini yang harus tersampaikan kepada Menteri BUMN bahwa ya daerah-daerah
di mana diproduksi itu ya diperhatiin Baik. secara spesifik begitu. Ini Bang Senji, suara rakyat yang diwakili oleh Bang Rosman dan juga Bang Bahar. Silakan Bang Senji tanggapannya. Ya, sebenarnya memang itu ada setahun ini memang ada beberapa kali itu disampaikan. Hanya saja memang pada pelaksanaan di lapangan ini memang perlu perlu kontrol yang lebih detail soal angka, kemudian soal lokasi, nanti itu bisa dikoordinasikan. Karena ini kan sebenarnya ya sama kayak tadi misalnya program kementerian, program pemerintah pusat dengan program di daerah itu secara konsepsional sinkronisasinya 100% down. Nah, sama dengan ini misalnya kuota pupuk, kuota BBM down gitu. Istilahnya sudah sesuai ini kan dalam kerangka itu gitu. Cuman pada pelaksanaan di lapangan ini memang banyak ada beberapa hal yang mesti dibenahi, tapi memang mesti detail ini. Mesti detail maksudnya karena ya ini kan kritik juga ke dalam gitu kan. Orang pintar itu makin pintar, ngelesnya juga makin pintar gitu. Jadi itu yang saya lihat gitu kan. Makanya harus lebih detail gitu, harus lebih detail. Karena kalau nggak detail, ini udahlah di bahasan di rapat misalnya antara menteri dengan yang lain-lain misalnya di bawah gitu kan. Ya udah dianggap selesai itu barang. Karena tidak detail tadi gitu. Baik. Akhirnya dia tertutupi sama hal yang lebih detail. Tapi yang jelas Pilpres di Kaltim aman ya nanti insya Allah ya mudah-mudahan. Ya moga-moga aman lah. Kalau kita paling aman. Punya pengalaman dalam tata kelola kepemiluan begitu ya. Betulan. Jadi masyarakat meskipun hiruk pikuk begitu insya Allah di Kalimantan Timur aman ya. Karena yang jelas. Ya, dan kita sudah menyaksikan beberapa kali Pilpres, beberapa kali pemilu legislatif misalnya bahwa ada pembelahan itu tetapi tidak sampai menimbulkan. Karena kenapa? Saya yakin betul masyarakat Kalimantan Timur itu sangat sadar dengan itu. Gitu. Baik, terima kasih Bang Rosman, Bang Bahar dan juga Bang Senji. Sobat Busam ID, itulah perbincangan kita kaitannya dengan topik refleksi akhir tahun preferensi Pilpres di Kalimantan Timur. Kita telah mendengarkan bersama apa yang dipaparkan oleh narasumber, kita telah menemukan indikator kriteria tertentu yang kira-kira akan menjadi hal yang cocok untuk menjadi sosok presiden tahun 2024 bagi Indonesia. Salam reformasi.